Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 3. Kabar baik ya, kalian tentunya tetap semangat dan selalu rajin belajar. Tak lupa selalu menjaga kesehatan dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya seperti biasanya, yuk kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke, lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pembahasan soal-soal penilaian tengah semester. Oke, sebelum kita bahas penilaian tengah semester yang kemarin, ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe, belum like, belum komen, dan belum share video pembelajaran ini, pastikan kalian sudah like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian semua bisa lebih awal mendapatkan informasi tentang pembelajaran di esok hari, khususnya tentang pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Dan tentunya dengan membagikan video ini, kalian akan membantu teman-teman kalian untuk ikut belajar teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau minggu yang kemarin kalian telah menyelesaikan penilaian tengah semester, hasilnya memuaskan, namun beberapa teman kalian atau mungkin kalian sendiri ada yang masih terlambat atau bahkan belum mengikuti penilaian tengah semester karena syarat-syaratnya belum terpenuhi. Di antaranya tugas-tugas belum terselesaikan semuanya dan daftar hadir belum terkirim. Nah, untuk itu silahkan untuk pelaksanaan penilaian akhir semester besok, pastikan sebelum kalian menghadapi penilaian akhir semester, tugas dan daftar hadir sudah terselesaikan semuanya. Ingat, ini bukan semata-mata untuk mempersulit kalian, tapi hanya untuk agar kalian lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Oke ya, itu. Nah, untuk itu yuk bersama-sama agar kalian nanti paham dan tahu apa sih jawaban dari penilaian tengah semester kemarin, sehingga tidak ada keraguan lagi, karena ada yang merasa betul kok disalahkan, merasa menjawab betul kok tetap mendapatkan nilai 0. Oke, yuk sama-sama kita bahas dan menuju ruang pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Nah, saatnya kita mulai pembelajarannya, yaitu materi minggu ini adalah membahas soal-soal penilaian tengah semester yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Oke ya, kita buka soalnya, form soalnya. Ini dia. Nah, untuk soal ada 25. Jika kalian mengerjakan semua dengan betul, nilainya adalah 100. Kemudian hal yang harus kamu isikan, yang pertama kalian wajib memilih kelas, kemudian mengisikan nomor absen, kemudian memilih nama. Nah, ketika memilih nama ini ada yang mungkin namanya tidak tercantum, namanya tidak ada karena memang tugas belum terselesaikan. Itu ya, mulai sekarang pastikan kalian lebih disiplin. Ketika ada pembelajaran dimulai, silakan langsung dikerjakan karena waktunya cukup panjang, yaitu sekitar 6-7 hari. Tentunya kalian masih punya rentang waktu yang panjang untuk menyelesaikan satu materi pembelajaran. Oke, nah sekarang yang harus kamu isi setelah mengisi nama, kalian dihadapkan atau diminta untuk memilih atau mengisikan disebut dengan fakta integritas. Apa sih fakta integritas? Itu adalah pernyataan. Pernyataan apa yang harus kamu isikan? Bahwa kalian akan mengerjakan dengan mandiri dan jujur. Maksudnya adalah bahwa kalian mengerjakan secara mandiri. Kemudian mandiri artinya mengerjakan sendiri tanpa minta bantuan dalam hal menjawab soal-soal.
jujur, kalian betul-betul menggunakan pengetahuan kamu sendiri, tidak membuka dari buku, tidak membuka dari media online dan lain-lain. Itulah karakter dari pembelajaran 3 yang perlu kita kembangkan, di antaranya 2, mandiri dan jujur. Dan yang lagi ada disiplin saat kalian mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu biasanya ada notif atau pemberitahuan bahwa tugas terlambat atau tidak terselesaikan. Oke ya, kita lanjutkan. Pastikan untuk hal-hal yang lain saat kalian akan mengerjakan soal-soal, selalu membaca dulu petunjuk pengerjaannya atau petunjuk soalnya. Beda dengan pengerjaan soal beberapa saat yang lalu, PAS kelas 2, BTS kelas 2 ada tambahan satu petunjuk baru, yaitu screenshot nilai kalian dan kirim ke menu tugas sebagai bukti kalian telah menyelesaikan PTS dan mendapatkan nilai. Ini wajib. Karena apa? Ketika kamu selesai mengerjakan tugas, kamu langsung mendapatkan nilai. Dan nilai itu yang tahu kamu sendiri dan Pak Rudi belum tahu. Agar Pak Rudi tahu dan masuk daftar hadir, pastikan itu di screenshot dan dikirim ke menu tugas. Oke ya, mudah-mudahan paham. Yang belum ngirim ke menu tugas silakan dikirim dulu, agar nanti nilai kalian, nilai PTS kalian masuk dan dihitung sebagai nilai pembelajaran di semester 1. Oke, berikutnya kita masuk pada soal. Oh ya, soalnya mungkin ketika kalian mengerjakan, mungkin sempat tanya pada teman yang lainnya lagi, kok soalnya urut-urutannya beda. Betul, urut-urutannya beda karena di penilaian tengah semester ini soal mulai Pak Rudi acak. Tapi soalnya tetap sama 25 soal sama, cuman urutannya saja diacak, termasuk opsi pilihan jawabannya juga Pak Rudi acak. Oke ya, kita mulai. Yang pertama soalnya adalah untuk menggeser tampilan jendela Windows ke atas, bawah, kiri, dan ke kanan adalah, nah ini disebut dengan scroll bar. Contohnya ini, nah ini dia scroll bar. Nah ini ya scroll bar namanya. Oke, berikutnya bukan drawing bar. Kalau drawing bar itu ada di Microsoft Word, toolbar juga ada di Microsoft Word, title bar seperti yang atas ini. Jadi yang betul ada scroll bar. Berikutnya, salah satu dari perangkat komputer yang termasuk hardware. Nah, yang termasuk hardware apa? Hardware itu ciri khas dari hardware atau disebut dalam bahasa Indonesianya adalah perangkat keras, yaitu cirinya dapat dilihat dan dapat dipegang. Apa di dalam komputer yang dapat dilihat dan dipegang? Di antaranya ada monitor, ada keyboard, ada printer, ada mouse, ada CPU. Kebetulan di sini yang ada adalah keyboard. Kalau program adalah software. Bisa dilihat, bisa didengar, tapi tidak bisa dipegang. Kalau operator adalah brainware, adalah manusianya. Kalau game sama, dia adalah software. Oke, berikutnya kepanjangan dari Microsoft Word adalah, atau kepanjangan dari MS Word. Nah, bukan Micro Word tapi ya Microsoft Word. Yang betul adalah kepanjangan dari MS Word adalah Microsoft Word. Jawabannya adalah yang opsi 2. Bukan Micromic, bukan Macro Word juga. Berikutnya icon berfungsi. Jadi icon berikut ini ya, yang gambarnya berfungsi untuk. Nah ini adalah dulu pada waktu awal-awal ada komputer, ini adalah disebut dengan disket. Disket atau biasa kita singkat biasa kalau kita dengar disk itu biasanya untuk menyimpan. Nah ini adalah disket. Fungsinya untuk apa? Ya untuk menyimpan dokumen, bukan mencari dokumen. Kalau mencari dokumen menggunakan searching atau menggunakan find. Membuka dokumen yang pernah disimpan, menggunakan open. Nah ini sama, jawabannya betul adalah menyimpan dokumen. Oke, berikutnya untuk dapat menjalankan program MS Word, pertama kali klik start, lalu pilih ya ada di all program di sebelah kiri bawah. Ketika kita klik start maka akan muncul all program, bukan setting. Kalau setting untuk pengaturan komputer, bukan juga control panel, bukan juga dokumen. Kalau itu adalah bentuk file dari Microsoft Word. Oke, berikutnya istilah lain menutup suatu program adalah menutup. Dalam bahasa Inggris menutup sama dengan close. Nah, gampang kan, tinggal terjemahkan aja. Maka adalah jawabannya betul adalah close. Kalau save untuk menyimpan, open untuk membuka, print untuk mencetak. Yang betul adalah
close. Icon yang digunakan untuk memilih ukuran tulisan atau ukuran karakter atau ukuran font. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apa sih bahasa Inggrisnya tulisan? Bahasa Inggrisnya ukuran. Bahasa Inggris ukuran adalah size. Nah, kalau tulisan karakter disebut dengan font, maka jawaban yang betul adalah font size. Bukan numbering. Kalau numbering untuk memberikan penomoran secara berurutan. Kalau font untuk memilih bentuk atau jenis karakter atau jenis tulisan. Kalau bullet untuk memberikan simbol secara berurutan. Oke, berikutnya kumpulan dari icon-icon yang mewakili suatu grup atau suatu perintah adalah grup. Jadi ada di dalam tab home itu ada grup ya. Di situ ada grup font, grup paragraf, grup keyboard. Nah, itu adalah kumpulan dari icon-icon disebut dengan grup, bukan toolbar formatting. Bukan title bar, bukan scroll bar. Apa title bar tadi sudah baru dijelaskan. Apa itu title bar sudah baru dijelaskan juga. Nah, ini berikutnya icon berikut berfungsi untuk, nah sama seperti kertas gini ya, map, stop map membuka. Jadi ada membuka gini berarti berfungsi untuk, tinggal terjemahkan aja, membuka, bukan menyimpan. Kalau menyimpan pakai gambar disket tadi, kalau menghapus pakai del, mengedit pakai perintah yang ada di dalam program. Oke, berikutnya untuk membuat teks rata kanan kiri. Nah, tinggal cari aja yang kanan kiri. Nah, ini dia. Nah, ini rata kanan kiri ya. Membuat teks rata kanan dan kiri, maka perintah yang digunakan adalah opsi keempat, namanya adalah justify. Kalau ini center, ini like right, ini like left. Kali ini untuk menengahkan teks ke dalam tengah-tengah halaman. Kalau ini adalah membuat teks rata kanan atau paragraf rata kanan. Ini membuat teks paragraf rata kiri. Yang betul jawabannya adalah opsi keempat, yaitu justify, membuat teks rata kanan kiri. Oke, icon new document digunakan untuk, nah bukan membuka file baru ya, bukan menyimpan file baru, juga bukan menghapus file baru, tapi yang betul adalah membuat file baru. Jadi ketika kita membuka Microsoft Word, klik new, maka ini adalah disebut membuat file baru. Oke, berikutnya mengklik perintah OK atau perintah OK dapat digantikan dengan menggunakan tombol ya. OK bisa kita gunakan dengan tombol Enter. Jadi kalau misalnya kamu klik salah satu icon kemudian tekan Enter, sama kalau kalian mengklik icon OK. Atau ketika kalian misalnya menghapus, apakah data ini akan dihapus, ada perintah OK cancel. Boleh kata OK kamu ganti dengan tombol Enter. Kalau delete untuk menghapus, spacebar memberikan jarak, tab untuk memberikan atau meloncat beberapa langkah dari kursor yang kita tekan. Oke, berikutnya yang bukan langkah membuka Microsoft Word, yang bukan tentunya ya. Double klik icon program ya. Klik kanan icon program ada open, pasti itu membuka. Klik start all program Microsoft Word, ini juga untuk membuka program Microsoft Word. Yang bukan di sini ada close, klik menu file, klik close. Jadi kalau close berarti untuk menutup. Yang bukan langkah membuka Microsoft Word adalah opsi ketiga. Klik menu file, klik kiri close. Jadi ini ya. Nah, ini dia close. Oke, berikutnya di bawahnya adalah perintah atau icon Microsoft Word. Jelas Microsoft Word diawali dengan huruf W. Ini dia. Kalau ini adalah Excel, besok kamu di kelas 4 semester awal akan diperkenalkan dengan Microsoft Excel ini. Kalau ini adalah Wordpad, kemarin kamu kelas 2, kelas 1 mengenal ini, dan juga kelas 1, kelas 2 kemarin kamu mengenal program apa ini? Yap, program Paint. Jadi jawaban yang betul di bawah ini adalah perintah MS Word. Jawabannya adalah opsi 1. Oke, berikutnya icon yang digunakan untuk mencetak data di atas kertas adalah, ya jawabannya adalah open membuka, save menyimpan. Nah, jawabannya itu adalah print. Print adalah untuk mencetak, close untuk menutup. Jawabannya betul adalah print. Title bar berisi informasi tentang, nah title bar yang di atas ini ada minimize, ada maximize, ada close, ada nama file, nah, atau ada nama program. Jadi yang betul adalah nama dan program yang sedang aktif. Kalau halaman lembar kerja itu ada di status bar, ikon pengaturan teks ada di menu bar, ikon menggambar ada di toolbar.
Jawab yang betul, nama dan program yang sedang aktif. Oke, lanjut berikutnya. Fungsi dari program MS Word adalah menggambar bisa, melihat film, untuk mendengar musik. Yang betul adalah untuk mengetik surat. Gambar bisa, cuman tidak maksimal, akan lebih maksimal untuk mengetik surat sesuai dengan nama dari ikon dari program Microsoft. Apa sih Microsoft Word? Microsoft adalah program aplikasi yang berfungsi untuk mengolah kata, di antaranya adalah untuk mengetik surat. Oke, berikutnya ikon font size. Di atas sudah ada font size, tadi di atas adalah font color ya. Sekarang font size. Size itu apa? Size itu adalah ukuran, berarti memilih ukuran huruf atau angka. Kalau model menggunakan font, kalau penomoran menggunakan bullet and numbering, kalau memilih angka kita bisa menggunakan program Microsoft Excel. Jawabannya betul. Icon font size berfungsi untuk memilih ukuran huruf atau angka. Opsi pertamanya betul. Perataan teks ada 4 macam. Nah, perataan teks ada titik macam, ada 4. 1, rata kanan, rata kiri, tengah, kemudian rata kanan kiri. Atau dalam terjemahkan ke dalam icon, nama-nama icon ada like left, ada center, ada like right, ada justify. Like left untuk mengatur teks rata kiri, center untuk mengatur posisi teks dia berada di tengah-tengah halaman, like right untuk mengatur posisi teks rata kanan, justify untuk mengatur teks rata kiri dan rata kanan. Jadi jawaban yang betul adalah ada 4. Pada sistem komputer, seseorang yang mengoperasikan komputer disebut dengan mainware. Mainware juga manusia. Jawaban yang betul adalah brainware. Istilah mainware tidak ada, yang betul adalah adalah brainware. Kalau hardware perangkat keras, kalau software perangkat lunak. Hardware contohnya apa? Ada monitor, ada printer, ada CPU, ada keyboard. Kalau pada sistem komputer, seseorang yang mengoperasikan komputer disebut dengan brainware. Termasuk kalian semua adalah brainware. Oke, lanjut berikutnya. Untuk memilih ukuran huruf yang digunakan adalah ukuran font size. Save open font sudah tadi sudah dijelaskan di atas. Adapun untuk membuka dokumen yang telah disimpan, icon yang digunakan sesuai dengan namanya. Membuka berarti menggunakan perintah open, save, close, print. Save menyimpan, close menutup, print mencetak. Dua ini termasuk perangkat lunak komputer. Nah, perangkat lunak atau software. Kalau CPU jelas perangkat keras, programmer adalah brainware, mouse perangkat keras. Jawabannya betul untuk perangkat lunak atau software adalah program. Berikutnya, dokumen yang telah selesai diketik dapat disimpan dengan mengklik ikon save untuk menyimpan. Terakhir, untuk dapat melihat jumlah halaman yang diketik dapat diketahui melalui itu adalah status bar. Di bawah Microsoft itu ada yang disebut dengan status bar. Berapa kata yang diketik, berapa kalimat yang diketik. Oke ya, itu tadi tentang pembahasan tentang soal-soal penilaian tengah semester yang telah kita kerjakan beberapa hari yang lalu. Untuk selanjutnya, yuk kita kembali ke ruang utama untuk mengetahui tugas apa yang harus kamu kerjakan di pertemuan kali ini. Oke. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal penilaian tengah semester yang telah kalian ikuti, kita bahas bareng. Tentunya kalian sudah tahu pasti, oh ini loh jawabannya, ini jawaban yang salah, ini jawaban yang betul. Kalau jawaban ini sebenarnya untuk hal semacam ini dan seterusnya. Nah, tugas untuk kalian sekarang silahkan siapkan buku catatan kalian. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap buku catatannya, kembali kalian mereview atau kembali melihat video pembelajaran ini, terutama pada saat pembahasan tadi. Silahkan pembahasan tadi kamu rangkum, kamu catat ulang, kamu tulis di buku catatan dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Apa yang kamu tulis? Yang kamu tulis adalah soal dari penilaian tengah semester tersebut dan jawabannya yang benar saja. Saya ulang, tulis dan rangkum soal penilaian tengah semester dan jawaban yang betul
dengan menggunakan tulisan tegak bersambung menggunakan pulpen warna hitam. Oke ya, sudah jelas, mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau kesulitan silakan kalian boleh bertanya lewat WA Group ataupun melalui komentar di Google Classroom kita. Boleh juga melalui komen di deskripsi channel materi pembelajaran TIK di channel ini. Oke, sukses untuk kalian semua. Pastikan sebelum kalian memulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.